Selamat sore. Perkenalkan, saya Herlina Alagan. Dari S2 Ilmu Komputer, Program Studi S2 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan lakukan review untuk jurnal Intrusion Detection for Cloud Computing Using Neural Network and Artificial B-Colony Optimization Algorithm. Sebelumnya saya akan melakukan yang namanya pengecekan terhadap jurnal tersebut sudah termasuk ke dalam kuartil Q1 atau belum. Jadi jurnal ini publikasinya dari IT Express, di mana negara yang menerbitkannya adalah Korea Utara. Kemudian jurnal ini sudah menempati posisi Q1 pada tahun 2020 dan 2019 di Computer Network and Communication. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam jurnal ini membahas tentang sistem deteksi intrusi yang baru yang didasarkan atas kombinasi beberapa kombinasi jaringan, yaitu multi-layer perceptron atau MLP, kemudian artificial B-colony atau ABC, dan fuzzy clustering algorithm, di mana pengelompokan algoritma pengelompokan fuzzy. Jadi di sini kita bisa lihat sebuah paket yang berada di dalam sebuah jaringan, baik yang normal ataupun yang tidak normal, diidentifikasi oleh MLP, kemudian MLP dengan algoritma ABC atau Artificial B-Colony melakukan optimasi nilai bobot dan nilai bias, kemudian menggunakan simulator Cloud SIM dan set data NSL-KDD digunakan untuk memverifikasi metode yang diusulkan, di mana dataset NSL-KDD adalah kumpulan daripada data benchmark yang efektif untuk membantu peneliti membandingkan metode-metode deteksi intrusi sebagai langkah awal membangun intrusion detection system dengan menggunakan MAE atau mean absolute error, root mean square error atau RMSE, dan statistik kappa sebagai kriteria evaluasi. Baik, komputasi awan atau disebut dengan cloud computing merupakan infrastruktur berbasis internet yang memberikan teknologi, informasi, dan sumber daya komputasi seperti sistem operasi, layanan penyimpanan, infrastruktur jaringan, kemudian peralatan perangkat keras, serta aplikasi perangkat lunak kepada pengguna dengan biaya yang rendah. Kemudian metafora dari cloud computing ini juga dan teknologi internet mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya komputasi yang dapat diakses di mana saja. Kemudian sumber daya komputasi yang ditetapkan untuk program pengguna sebagai layanan yang sesuai dengan permintaan telah disediakan oleh cloud. Pengguna dapat melakukan proses transaksi dengan menggunakan program yang ada seperti layanan konvensional, pembayaran rekening air, listrik, dan juga gas alam. Jadi di sini cloud computing merupakan sebuah sistem yang terdiri atas 3 layanan, yaitu yang pertama, itu ada namanya software as a service atau SaaS. Kemudian yang kedua ada infrastruktur as a service atau IaaS, dan yang ketiga ada platform as a service atau PaaS. Sebuah
Di sini dalam aplikasi web tentunya kita pernah melihat adanya penjualan secara online ataupun pelelangan secara online, di mana keamanan jaringan menjadi faktor utama dalam yang muncul di dalam era internet. Jadi di sini sistem deteksi intrusi ini mendeteksi serangan komputer dengan memeriksa berbagai data yang diamati di dalam jaringan ini. Jadi contoh daripada deteksi, contohnya itu yang pertama itu ada yang namanya deteksi berbasis anomalia dan penyalahgunaan tanda tangan yang merupakan dua klasifikasi IDS. Kemudian deteksi penyalahgunaan menggunakan pola yang terkait dengan serangan yang diketahui atau kerentanan sistem untuk mengidentifikasi intrusi. Jadi di sini deteksi intrusi dalam cloud computing adalah masalah NP hard atau non-polynomial hard atau masalah yang lebih sulit yang tidak ada solusinya. Jadi di sini dipecahkan melalui penggunaan atau diselesaikan dengan beberapa penggunaan algoritma komputasi evolusioner dan juga metode metaheuristik. Nah, di sini kombinasi jaringan saraf tiruan dan artificial bee colony atau ABC dan algoritma cluster fuzzy diharapkan mampu untuk bisa menyelesaikan masalah deteksi untuk jaringan tersebut. Jadi di sini sebuah ANN, Artificial Neural Network, yang dapat berfungsi dalam sebuah IDS dengan kombinasi dengan ABC dan fuzzy clustering yang membuat sebuah IDS jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kontribusi yang utama daripada jurnal ini adalah yang pertama, bisa kita lihat memperkenalkan metode baru berdasarkan kombinasi ANN, ABC, dan fuzzy clustering untuk deteksi intrusi dalam cloud computing. Kemudian yang kedua mengurangi kesalahan klasifikasi mean absolute error atau MAE dan root mean square error atau RMSE di cloud IDS. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya meningkatkan atau improving statistika kappa, di mana indeks kesepakatan numerik antara dua penilai yang mengklasifikasikan item yang sama, di mana berkisar antara 0 atau tidak ada kesepakatan dan 1 kesepakatan yang sempurna. Baik, itu untuk yang namanya latar belakang daripada masalahnya. Kemudian metode yang akan dilakukan di sini atau yang akan digunakan yaitu pengembangan IDS ini akan menggunakan fuzzy clustering, algoritma ABC atau algoritma bee colony, dan jaringan multiplayer perceptron atau MLP. Jadi di sini teknik fuzzy clustering digunakan untuk membuat berbagai subset latihan, kemudian identifikasi paket normal dan abnormal dalam lalu lintas jaringan dilakukan oleh MLP, kemudian fitur dataset NSL KDD 99 untuk menciptakan struktur daripada MLP. Kemudian MLP dilakukan dengan algoritma ABC atau algoritma bee colony dengan mengoptimalkan nilai bobot linkage dan bias. JST, jaringan saraf tiruan, di sini berfungsi untuk kecerdasan buatan dalam sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi sistem saraf biologi dengan 3 lapisan struktur, yaitu lapisan input, hidden, dan juga output. Jadi di sini ANN sebagian besar digunakan dalam pembelajaran mesin, kemudian klasifikasi dan pengenalan pola, serta prediksi. Di sini juga metode yang diusulkan meliputi 3 langkah, yaitu pelatihan, kemudian ada namanya validasi dan pengujian. Jadi di sini aturan fuzzy dalam fase latihan diekstraksi dan dioptimalkan oleh arsitektur IDS menggunakan data dengan
akurasi yang tinggi pada data pengujian. Jadi kinerja sistem ini dievaluasi secara tepat dalam fase validasi. Di dalam fase validasi, deteksi kesalahan pada dataset dapat dilakukan berulang kali dan akan selesai ketika kesalahan mulai ditemukan atau didapatkan. Kemudian yang ketiga, pada tahap pengujian setelah divalidasi, dilakukan pengujian di mana deteksi intrusi ini dilakukan dengan melewatkan data uji melalui model yang telah divalidasi sebelumnya. Jadi di sini dataset diklasifikasikan menjadi 3 subset, yaitu pelatihan, kemudian validasi, dan juga testing. Baik, di sini Fuzzy Z-Means atau FGM itu metode pengelompokan data yang paling terkenal karena jumlah titik-titik data disesuaikan dengan FCM di setiap cluster, di mana setiap cluster yang kecil disatukan dengan cluster yang lebih besar di sekitarnya atau di dekatnya. Jadi langkah-langkahnya itu adalah tetapkan langkah-langkah untuk pengelompokannya. Yang pertama, tetapkan yang namanya K-nya atau pilih jumlah cluster yang diinginkan, inisialisasi, pilih titik awal sebagai nilai awal. Kemudian yang ketiga, klasifikasi, periksa setiap titik dalam kumpulan data dan menetapkannya ke cluster yang paling dekat. Kemudian yang keempat, perhitungan sentroid. Kemudian yang kelima, ada yang namanya kriteria konvergensi. Jadi di sini pengelompokannya bisa dilakukan dengan melakukan uji Z-Means. Baik, kita lihat dari hasil eksperimen. Di sini simulasi dilakukan di CloudSIM versi 4 pada komputer dengan CPU Core i7 2700 dan RAM DDR 16 GB, di mana infrastruktur dan layanan cloud computing ini memerlukan kerangka kerja yang disediakan oleh CloudSIM untuk permodelan dan simulasinya. Kemudian beberapa kriteria untuk evaluasinya adalah beberapa kriteria untuk evaluasinya didefinisikan di dalam bagian beberapa kriteria evaluasi ditetapkan untuk mengevaluasi metode yang diusulkan. Yang pertama itu ada namanya kriteria pertama, jarak perakhiran atau prediksi dari hasil akhir diukur dengan MAE. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya RMSE. Kemudian yang ketiga itu ada namanya statistik kappa. Jadi di sini pengukuran perbedaan antara nilai seperti nilai sampel dan populasi dilakukan oleh RMC, dan sebuah model atau estimator digunakan untuk memprediksi nilai yang sudah diamati. Jadi ini dapat kita lihat untuk yang namanya gambar berikut ini, di mana gambar pertama dan gambar kedua yang seperti yang seperti kita lihat ini untuk FCANN, NNID, dan SCPR, serta metode yang diusulkan, terjadi perbandingan di mana 98,4171 jika dikurangkan 96,18 akan menghasilkan peningkatan 2,23%. Nah, kemudian 98,4171 dengan 91,25 akan mendapatkan hasil 7,1671%. Jadi metode yang diusulkan dengan menunjukkan 2,2371% hingga 7,1671% untuk pengklasifikasian. Sedangkan untuk kappa statistik itu juga terjadi perbedaan, di mana untuk metode yang diusulkan 0,9681 dikurangkan 0,92 akan menghasilkan 0,0481, kemudian 0,9681 dikurangi dengan 0,758 akan menghasilkan 0,2101. Selanjutnya metode yang diusulkan yang untuk gambar ketiga dan gambar keempat itu ada untuk MAE dan RMSE. Kemudian kesimpulannya, kombinasi ANN, KBC, dan fuzzy clustering menghasilkan IDS baru, di mana diskriminasi antara paket normal dan abnormal dalam lalu lintas jaringan dilakukan oleh MLT. Jadi di sini
Perangkat Luna, CloudSIM, dan Set Data NSLKDD digunakan untuk simulasi sebagai kriteria evaluasi seperti MAI dan RMS, dan statistika kappa digunakan untuk membandingkan IDS serupa dengan metode yang diusulkan. Jadi untuk kedepannya, ini kombinasi metode metaheuristik dan algoritma genetika menawarkan peluang untuk perbaikan dalam pekerjaan di masa depan. Ya, itu mungkin review jurnal saya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore.